Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you all today? Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru bahasa Inggris di chapter 3 yang berjudul What Time Is It? Pada chapter 3 ini kita akan belajar We will learn to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Pada bab 3 ini, kita akan belajar cara menceritakan waktu, tanggal, hari, dan bulan. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada poin pertama atau kajian pertama, yaitu menceritakan waktu. Berbicara tentang waktu, sangat penting bagi anak-anak siswa-siswi kelas 7 untuk mengetahui atau menghafal angka-angka yang ada di dalam jam. Untuk itu, mari kita baca atau ucapkan angka-angka yang ada di dalam jam. Please repeat after me. Silakan diulangi setelah ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ulangi lagi ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, anak-anak, berbicara mengenai waktu, sistem waktu yang kita digunakan atau yang kita gunakan di Indonesia itu berbeda dengan waktu yang digunakan di Inggris, di Amerika, atau di negara lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan sistem 24 jam, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan sistem 12 jam. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, kita akan mengenal istilah AM dan PM. AM itu singkatan atau kepanjangan dari ante meridiem, dan PM itu post meridiem. Nah, yang pertama IM. IM itu digunakan untuk menyatakan waktu dari jam 00 dini hari atau jam 12 tengah malam sampai jam 11.59 siang. Nah, kalau PM dari jam 12 siang sampai jam 12 tengah malam. Nah, anak-anak perhatikan ya, jangan keliru perbedaan antara penggunaan IM dan PM. Kalau PM itu berarti dari dini hari sampai ke siang hari. Nah, kalau PM itu dari siang hari sampai malam hari. Oke anak-anak, dalam pembahasan waktu, telling time, kita akan mengenal beberapa istilah. Di antaranya yaitu o'clock, artinya tepat, pas, artinya lebih, a quarter, artinya seperempat atau 15 menit. Kemudian ada a half, setengah atau 30 menit. Kemudian ada two, itu kurang. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari o'clock. O'clock kita gunakan untuk menyatakan jam tepat, di mana jarum panjang pada jam berada di angka 12. Nah, contohnya. Nah, mari kita simak contohnya. Di sini ada jam 9.00 atau jam 9 pas. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita ingin menceritakan jam 9 pas atau jam 9 tepat, kita menggunakan o'clock. Jadi, 9 o'clock. Ingat ya anak-anak, kalau jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, kita menyebutnya o'clock. Nah, kita lihat lagi ke contoh yang kedua,
di sini ada jam 5 tepat atau jam 5 pas. Nah, berarti bahasa Inggrisnya 5 itu 5 dan tepat itu o'clock. Berarti kalau jam 5 tepat itu bahasa Inggrisnya 5 o'clock. Nah, selanjutnya ada istilah pas. Pas tadi artinya lebih atau lewat. Pas dalam jam itu digunakan untuk menyatakan jam lebih, yaitu di mana jarum jamnya itu menunjukkan pada angka 12 sampai 6 atau dari menit 1 sampai ke 30. Tetapi khusus untuk menit 15 atau menit 30 kita menggunakan istilah yang berbeda. Misalnya untuk lebih 15 berarti kita menggunakan a quarter past. Nah, kalau lebih 30 kita menggunakan istilah a half past. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, di sini ada jam 2:05. Nah, perhatikannya anak-anak, dalam bahasa Inggris menyatakan waktu itu kita sebutkan menitnya terlebih dahulu, kemudian sebutkan jamnya. Jadi menit dulu, kemudian jam. Nah, contoh pertama, jam 2:05. Berarti kita sebutkan menitnya dulu, kemudian jam. Di sini menitnya 5, jamnya jam 2. Berarti 5 past 2. Karena ini lebih, berarti kita memakai kata pas. Nah, kita pindah ke contoh yang kedua. Di sini ada jam 4:15. Seperti yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, kalau jam ke-15 itu, maksud Ibu, menit yang ke-15 itu kita menggunakan istilah quarter. Jadi, 4:15 bahasa Inggrisnya a quarter past 4. Diingat ya, menit dulu kemudian jam. Nah, sekarang coba dilihat contoh yang ketiga. Di situ ada jam 7:30. Jam 7:30. Berarti bahasa Inggrisnya jam 7:30 itu a half past 7. A half artinya lebih dari 30 atau setengah jam. Jadi kita menggunakannya half past 7. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Di situ ada jam 11:20. Kita sebutkan lagi menitnya dulu, kemudian jam. Menitnya 20, ini berarti 20. Jamnya 11, berarti 20 past 11. 11:20. Nah, selanjutnya ada istilah to. To digunakan untuk menyatakan jam kurang. To digunakan untuk jam ketika jarum panjang pada jam itu menunjukkan angka antara 6 sampai 12 atau pada menit ke-31 sampai 59. Misalnya, jam 11:45. Nah, cara penyebutannya itu kita sebutkan menit kurangnya, kemudian jamnya. Ini kan jam 11:45, berarti ke jam 12 itu kurang 15 menit. Berarti kita menyebutnya a quarter to 12. Jadi kita sebutkan terlebih dahulu menit kurangnya, kemudian jamnya. Misalnya, contoh lainnya, jam 9:50. Berarti mau ke jam 10 itu kurang 10 menit.
Berarti jam 9.50 bahasa Inggrisnya itu 10 to 10. Nah, seperti itu. Untuk memantapkan pemahaman kalian, Ibu tampilkan cara penggunaan istilah-istilah dalam jam. Silakan dilihat baik-baik dan diperhatikan. Kita ulas lagi dari awal. Jadi, dalam menyebutkan waktu, kita bisa menggunakan istilah o'clock, pas, sama to. Kalau o'clock itu digunakan untuk menyebutkan jam tepat atau ketika jarum panjang jam menunjuk ke angka 12. Kemudian kalau pas itu digunakan kalau jarum jam menunjukkan angka 12 sampai 6. Sedangkan kalau to digunakan untuk menyebutkan jam ketika menit atau jarum panjang jamnya menunjukkan dari angka 6 sampai ke 12. Nah, agar lebih mudah, kalian bisa lihat gambar ini. Jika jarum panjang jam menunjukkan angka 1, berarti kita menyebutnya 5 fast. Kalau ke angka 2, 10 fast. Kalau ke angka 3, itu berarti quarter fast. Ke angka 4, 20 fast. Ke angka 5, 25 fast. Kemudian ke angka 6, half fast. Ke angka 7, 25 to. Ke angka 8, 22. Ke angka 9, quarter to. Ke angka 10, 10 to. Ke angka 11, 5 to. Dan kembali lagi ke angka 12 yaitu o'clock. Nah, itulah penjelasan mengenai menyebutkan atau menceritakan waktu dalam bahasa Inggris. Sekian yang dapat disampaikan untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.